Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Parina Putri, CPNS dari Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Angkatan 7, Kelompok 4 dengan nomor NDH 037. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping buatan saya yang terdiri dari agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Oke, di sini kita akan bahas tentang wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Pada poin pertama, sejarah pergerakan bangsa Indonesia. Terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908 kira-kira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, yang kemudian menjadikan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Indonesia Klamgenbouw, yang kemudian menjadikan 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Yang terakhir, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, yang kemudian menjadikan tanggal 17 Agustus sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan. Dari fakta-fakta sejarah di atas terlihat bahwa kekuatan para tokoh pendiri bangsa ini yaitu saat menjelang kemerdekaan untuk menyusun suatu dasar negara. Poin yang kedua, pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian poin ketiga, 4 konsensus dasar. 1. Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan pandangan hidup bangsa sebagai suatu perekat atau pemersatu bangsa dan wawasan pokok dalam mencapai cita-cita nasional. 2. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai konstitusionalisme, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuatan tidak bersifat kesewenang-wenangan. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. 3. Bhinneka Tunggal Ika sesuai maknanya yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhan memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. 4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu merupakan pemerintahan yang berdaulat dengan mengangkat presiden dan wakil presiden yang tujuan pembentukan negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Poin terakhir yaitu identitas negara yang terdiri dari bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. 1. Bendera. Bendera negara Indonesia disebut Sang Merah Putih yang dipelihara dan disimpan di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa. Disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah NKRI. 3. Lambang negara, yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Oke, sekarang kita pada pembahasan selanjutnya akan membahas tentang nilai-nilai bela negara. Pada poin pertama, sejarah bela negara. Penyermuan semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap ibu kota RI yang pada saat itu Yogyakarta, dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, maka pemerintahan darurat RI dibentuk. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 sehingga disebut sebagai Hari Bela Negara yang diperingati setiap tanggal 19 Desember. Adapun presiden yang menjadikan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2. Ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa.
Poin ketiga, kewaspadaan dini. Kewaspadaan dini adalah kewaspadaan setiap warga negara terhadap setiap potensi. Kewaspadaan dini memberikan daya tangkal dari segala potensi ancaman termasuk penyakit menular dan konflik sosial. Poin keempat, pengertian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan NKRI, dimulai dari mencintai dan mematuhi ideologi negara. Poin kelima, nilai-nilai bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai dasar negara ini pada sejarahnya diciptakan oleh para perjuang kemerdekaan, kemudian diwariskan pada generasi penerus guna menjaga eksistensi NKRI. Poin keenam, pembinaan kesadaran bela negara di lingkup pekerjaan. Pembinaan kesadaran bela negara bagi ASN ditunjukkan agar menciptakan ASN yang bebas KKN, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa, sehingga tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dengan melakukan pembinaan agar ASN memiliki sikap dan jiwa nasionalis. Poin ketujuh, indikator nilai-nilai dasar bela negara. Pada modul perilaku ini ada banyak, tapi saya hanya akan memaparkan beberapa contoh saja sesuai dengan indikatornya masing-masing. Beberapa contoh sikap sesuai indikator dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. Contoh perilakunya, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Contoh perilaku, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Contoh perilaku, paham nilai-nilai dalam Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, siap membela negara dari berbagai ancaman. 5. Kemampuan awal bela negara. Contoh perilaku, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Poin yang terakhir yaitu aktualisasi bela negara bagi ASN. Usaha bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer, pengabdian sebagai TNI secara sukarela maupun wajib, dan pengabdian sesuai profesi. Beberapa sikap bela negara yang dapat diaktualisasikan oleh ASN adalah sebagai berikut. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh ideologi Pancasila, selalu ikhlas membantu masyarakat dalam menghadapi situasi yang kondisinya penuh kesulitan. Ini merupakan semua poin dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari kedua poin ini ada beberapa penerapan sikap berwawasan kebangsaan dan sikap bela negara di tempat kerja. Aktualisasi sikap ASN. Setiap aktualisasi dari judul di atas tidak melulu soal kita harus turun ke medan perang, tetapi bagaimana pengabdian kita kepada negara dan masyarakat luas. Apalagi ASN juga termasuk sebagai abdi negara. Sudah seharusnya kita mengaktualisasikan sikap-sikap tersebut baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan kerja. Sebagai gambaran sederhana, saat di tempat kerja kita harus menjadi ASN yang berkompeten, berwawasan luas, taat aturan, menghindari segala pelanggaran, mampu bekerja sama dengan mengedepankan sikap gotong royong dan musyawarah, serta mengabdi penuh demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Demikian penjelasan dari mind mapping saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.